Berita terbaru hari ini. Pihak BPJS datangi istri Indra Bekti, keluarga harap ada jalan. Pihak BPJS sudah mendatangi Indra Bekti yang mengalami pendarahan otak di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Indra Bekti disebut punya hak sebagai peserta JKN berstatus aktif. Herman Dinata, Kepala Cabang BPJS Jakarta Pusat, menjelaskan pertemuannya dengan keluarga Indra Bekti di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dia memahami kondisi Indra Bekti yang semuanya serba mendadak. Kondisinya memang mendadak. Jadi, yang saya tahu itu, beliau lagi siaran di salah satu radio. Tiba-tiba sakit, dan memang biasanya dikirimkan ke layanan rumah sakit terdekat. Karena kebetulan Rumah Sakit Abdi Waluyo belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga memang statusnya bukan pasien JKN. Jelas Herman Dinata ditemui di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Secara prinsip, dari Mas Indra Bekti memang mempunyai hak sebagai peserta JKN, apalagi statusnya aktif, sehingga punya hak untuk bisa memakai JKN. Kedua, kasus penyakitnya pecah pembuluh darah di otak itu juga jaminan dari JKN. Tinggal nanti ada mekanisme secara prosedur, ungkapnya. Indra Bekti bisa menggunakan BPJS apabila bersedia dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama. Namun, pihak BPJS mengembalikan semua keputusan itu kepada keluarga Indra Bekti. Kebetulan, kemarin kami dengan Ibu Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek setempat melakukan kunjungan ke Indra Bekti. Sebagai respon dan juga empati kami, Mas Indra Bekti ini kan peserta JKN juga. Kita juga pernah beberapa kali kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jelasnya, pihak BPJS memberikan alternatif pilihan apabila nanti setelah kondisi Indra Bekti stabil dan butuh perawatan lanjutan. Mengenai hal tersebut, dikatakan Aldila Jelita menerima penjelasan tersebut. Jadi, kalau dari pihak keluarga, istri, kemudian juga dari manajernya, saya lihat baiklah, welcome terhadap kedatangan kami, silaturahmi kami. Jadi, menyambut baik, bahkan kita banyak cerita, intinya. Dan itu tadi, kami banyak menawarkan alternatif solusi, supaya nanti, kalau sewaktu-waktu kondisinya sudah stabil, masih membutuhkan pelayanan lanjutan, baik itu rawat inap, atau rawat jalan saat kontrol, itu bisa memakai JKN, tuturnya. Adik Indra Bekti, Cipta, melalui pesan singkat kepada wartawan menanggapi kedatangan pihak BPJS. Cipta membenarkan Indra Bekti tak bisa pakai BPJS karena rumah sakit yang belum bekerja sama. Baik, semoga sih ada jalan dan hasil yang baik ya nanti. Tapi untuk saat ini, BPJS kenapa tidak bisa kami gunakan? Karena rumah sakit belum bekerja sama dengan BPJS,
kata Cipta. Menyoal opsi yang diberikan pihak BPJS, Cipta tidak secara gamblang memberikan jawaban. Pastinya, keluarga akan memberikan yang terbaik untuk Indra Bekti. Untuk hal tersebut itu, pasti kita akan lakukan opsi-opsi yang ada ya, kata Cipta. Sementara itu, di lain sisi diberitakan, usai dibanjiri kritikan, Aldila Jelita tutup donasi pengobatan Indra Bekti. Insya Allah cukup. Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk menutup donasi untuk suaminya, Indra Bekti. Aldila merasa uang yang dikumpulkan untuk biaya pengobatan Indra Bekti sudah cukup. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, sampai saat ini masih dibanjiri kritikan netizen. Hal ini karena Aldila Jelita membuka penggalangan dana atau open donasi untuk biaya kesembuhan suami tercinta. Wanita yang kerap disapa Dila ini dituding tak mau rugi oleh netizen. Selain itu, ia juga dianggap mengemis dengan cara menggalang dana. Netizen bahkan menyarankan Aldila untuk menjual aset berharga sebelum membuka donasi. Setelah panen kritikan, akhirnya Aldila Jelita memutuskan untuk menutup donasi pengobatan Indra Bekti. Bukan karena omongan netizen, Aldila menutup donasi karena dirasa sudah cukup. Ibu anak dua ini mengaku diberitahu oleh dokter soal biaya pengobatan presenter berusia 45 tahun ini. Ia mengatakan biaya rumah sakit sudah tercukupi dari donasi. Insya Allah sudah cukup, sudah tercukupi. Saya sama dokter sudah ngomongin. Ini semua besar di awal saja, karena tindakanlah. Tapi kesini insya Allah cukuplah, kata Aldila Jelita dikutip dari kanal YouTube Star Tour Jumat 6 Januari 2023. Aldila Jelita mengaku mendapatkan banyak bantuan dari sejumlah pihak, baik dari rekan sesama artis maupun netizen. Ia juga mendoakan bagi orang yang membantu Indra Bekti diberikan keberkahan. Insya Allah sampai detik ini ada jalannya. Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, banyak orang yang ngebantu karena Mas Bekti orang baik, ujar Aldila Jelita. Aku berharap semua membantu Mas Bekti yang gak mau disebut namanya. Aku doain semuanya barokah. Pokoknya hidupnya dipenuh keberkahan. Amin. Lanjutnya, Aldila Jelita juga tak mau membahas soal aset apa saja yang dijualnya demi membayar pengobatan Indra Bekti. Ia mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melunasi tagihan pengobatan Indra Bekti. Nggak perlu saya umbar-umbar. Kalian nggak ada yang tahu semua. Pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu apa yang kami lakukan. Intinya, apa yang saya jual, itu yang sudah saya usahakan, imbuh Aldila Jelita. Kamu nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian. Nggak usah saya sebutkan,
Kami lakukan terbaik, tetapi banyak orang yang membantu tanpa sepengetahuan juga. Aku berusaha fokus diri sendiri, keluarga, sama anak-anak. Lanjutnya, diketahui Indra Bekti jatuh pingsan di toilet saat siaran di sebuah stasiun radio pada hari Rabu 28 Desember 2022. Indra Bekti ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat untuk segera mendapatkan pertolongan pertama.